Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan mendemokan praktikum cloud tentang Docker untuk soal yang pertama, yaitu di sini kita hmm, diminta untuk bantu membuatkan website menggunakan PHP. Jadi website ini berupa nomor kelompok dan eh, anggota dan RP. Jadi nanti website ini kita simpan ke directory yang namanya web. Lalu di sini kita diminta untuk menggunakan Nginx sebagai web servernya dan kita atur portnya ke 8080. Lalu untuk mempermudah eh, dalam mendefinisikan menjalankan web dan web server, kita diminta untuk membantu membuat Docker Compose menggunakan versi 3. Oke, baik, langsung saja. Oke, di sini yang pertama kita diminta membuat uh, website itu dalam directory yang bernama web. Sini kita sudah membuat directory yang bernama web dan directory ini yang kita isi dengan index. Saya sudah membuat index PHP. Bagaimana isinya itu file PHP yang berisi dari nama tim ini tim C7 dan anggotanya itu ada saya, Elvara dan Ica. Oke, selanjutnya kita di sini diminta membuat menggunakan Nginx dan portnya 8080. Oke, di sini kita bisa membuat uh, Docker Compose-nya. Oke, untuk Docker Compose-nya di sini kita menggunakan Nginx dan menggunakan port 8080 untuk host-nya. Di sini untuk volume ini kita mengambil file yang berada dalam folder web, nanti akan dipindahkan dalam folder ini. Dan untuk konfigurasi Nginx-nya akan dikirimkan pada folder ini juga. Untuk PHP-nya di sini kita menggunakan PHP 7.4, yang mana filenya diambil dari folder web ini yang merupakan index.html tadi. Oke, selanjutnya kita uh, membuat konfigurasi Nginx-nya. Di sini saya sudah membuatnya sebelumnya. Di sini kita bisa membuatkan usernya terlebih dahulu, lalu uh, worker prosesnya juga. Terus di sini buat event menentukan jumlah maksimum koneksi yang dapat ditangani oleh worker Nginx. Sini mengumpul type meme, type kontennya default, lalu malah ke log access file. Sini nanti mengaktifkan send file. Lalu di sini menentukan beberapa koneksi untuk keep alifnya. Sini menggunakan port 80 untuk permintaan HTTP dan untuk server yang lainnya kita menggunakan localhost saja. Lalu untuk directory rootnya itu berada di folder ini, directory. Lalu dari file index tadi akan cari misalkan file index PHP yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah ini konfigurasi mengenai permintaan ke file PHP. Di dalam file PHP backend, menentukan file index, mengimport konfigurasi tambahan, dan menentukan script file name. Oke, mungkin itu untuk uh, konfigurasi Nginx-nya. Oke, di sini sudah menyalakan
Docker. Mungkin kita bisa langsung jalan saja. Docker compose up. Di sini kita bisa menggunakan /d. Mungkin saya up saja biar kita bisa melihat prosesnya langsung di uh, PowerShell ini. Dapat kita lihat di sini, configuration complete ready for startup. Oke, kita bisa buka web ini. Ya, di sini sudah menampilkan uh, kelompok 7C7. Nah, perbedaan dengan menggunakan compose up/d itu tidak akan menampilkan yang ini. Mungkin kita coba saja. Ya, jadi cuman running store. Jadi kita tidak dapat melihat statusnya, tapi ini tetap bisa dilihat. Bisa. Jadi untuk melihat statusnya itu, kalau kita menggunakan /d, kita bisa masuk ke Docker langsung. Ini kurang lebih di sini. Oke, mungkin itu untuk soal nomor 1. Sekian. Mas. Perkenalkan, nama saya Martri Khilafara Bumbungan dari kelompok C7. Di sini saya akan mempresentasikan nomor saya, yaitu nomor 2. Oke, untuk soalnya disuruh menggunakan front end menggunakan React dengan CSS versi 14, sedangkan backend menggunakan MySQL. Lalu membuat Docker file untuk build container dan build node container. Lalu diatur di working directory user RSCF app dan port untuk frontend adalah 3000 dan backend 8000. Lalu setelah itu terdapat spesifikasi yang ditentukan di soal seperti nomor 2 ini. Dan dari sini saya pertama-tama mendownload drive Google ini dan menaruh di folder backend dan frontend. Jadi di sini saya pertama eh, membuat folder modul 3, lalu saya membuat di dalam folder modul 3 modul backend dan frontend. Setelah modul backend dan frontend, saya memasukkan file-file sesuai dengan drive di backend dan frontend. Setelah itu saya di modul 3 membuat file docker compose YML. Dan setelah itu untuk di dalamnya di Docker file. Lalu saya di dalam front end, di folder front end front end strip app, saya juga selain ada file yang diinstruksikan, saya juga membuat file Docker file. Untuk file Docker file yang pada front end di sini untuk from node 14 untuk mendefinisikan base image yang digunakan untuk membangun kontainer. Setelah itu work di SRC app itu sesuai dengan soal yang tadi eh, mengatur direktori USR SRC app. Setelah itu copy package JSON itu untuk menyalin package JSON untuk menjalankan perintah npm install, lalu run npm install untuk menjalankan npm install, lalu copy titik-titik ini untuk menyalin seluruh proyek ke direktori lokal dalam direktori kerja di dalam kontainer. Lalu setelah itu expose 3000 itu sesuai dengan port, lalu npm start untuk menjalankan npm start pada front end. Selanjutnya di file backend, di sini ada form node 14 itu untuk mendefinisikan batch image yang digunakan untuk membangun kontainer. Lalu sama seperti tadi workdir USR SRCF itu sesuai dengan direktori yang diinstruksikan, lalu copy package.json untuk menjalankan perintah npm install agar npm install dapat dijalankan harus di copy dulu. Setelah itu run npm install untuk menjalankan npm install. Setelah itu copy titik-titik untuk menjalankan seluruh proyek ke direktori lokal expose 8000 sesuai apa namanya sesuai dengan untuk mengaplikasikan port 8000 sesuai dengan soal. Lalu
node server.js ini untuk menjalankan perintah untuk memulai kontainer. Dan di sini setelah itu lanjut ke Docker Compose YML. Di sini backend API di sini konteks backend API untuk menggunakan Dockerfile di directory backend API. Setelah itu menyimpan proyek ke USR SRC app. Setelah itu menggunakan jaringan bernama API. Lalu setelah itu menggunakan port 8000. Dan untuk front-end-nya sendiri, menggunakan Dockerfile front-end slice app, lalu working directory-nya USR SRC app. Setelah itu portnya 3000 sesuai dengan yang ditentukan. Lalu menggunakan jaringan bernama API. Lalu restart always pada kedua ini tuh maksudnya selalu dijalankan ulang jika berhenti atau gagal. Lalu setelah itu saya menjalankan npmi pada semua semua folder pada folder backend maupun frontend. Setelah menjalankan npmi saya docker compose build. Nah, setelah itu saya docker compose up karena saya sudah melakukannya docker compose up di sini docker compose up, lalu membuka localhost 3000 dan 8000. Ini untuk localhost 3000 sudah tersambung dan muncul Hubli, dan untuk localhost 8000 go to 3000. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Baik, di sini saya Tarisa akan menjelaskan untuk praktikum PKL modul ketiga pada nomor 3. Di sebelah kiri sudah ada soalnya, yang mana di sini kita disuruh untuk mendeploy aplikasi Flash dengan membuat Dockerfile. Nah, untuk ketentuan isi dari Dockerfile itu ada base image Python, Flash versi 2.3, dan berjalan pada port 5000 dan membuat file docker ignore. Lalu nama image dengan format nomor kelompok TKA dan tagnya adalah V1. Kemudian diberikan resource untuk nomor 1 yang berisikan app.py atau aplikasi yang ingin dideploy yaitu Flash-nya seperti ini. Dan di sini tinggal menggantinya untuk kode kelompok kita. Nah, selanjutnya untuk backup file-nya, di sini saya menggunakan base image Python. Lalu kita nge-set terlebih dahulu working directory dalam container. Di sini saya membuatnya work directory-nya itu app. Lalu kita menyalin semua aplikasi yang ada dalam container, yaitu ini. Lalu kita menginstal dependensi untuk Flash-nya yang berada pada file location.txt. Lalu aplikasi ini akan dijalankan pada port 5000. Dan ini merupakan command untuk menjalankan aplikasi Flash-nya. Lalu untuk requirement text ini sendiri yaitu berisikan dependensi untuk versi Flash 2.3 versi Flash terbaru dan ini. Lalu setelah itu terdapat juga file docker ignore yang berisikan docker ignore untuk diabaikan agar tidak docker file agar tidak disalin ke directory aplikasi di dalam container. Nah, selanjutnya jika sudah, kita langsung saja membuild-nya. Karena saya sudah meng-build docker build saya, maka akan terlihat pada Docker desktop saya yaitu V7 seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan Docker build untuk pembangunan Docker kita pada Docker desktop. Lalu kita tinggal menunggunya saja. Baik, setelah sudah selesai di build, lalu kita akan melakukan Dockeran. Oh ya, dan jangan lupa untuk memastikan Docker desktop ini sedang berjalan. Kita melakukan Dockeran pada port 5000 dengan kode C7. Nah, maka sudah terlihat running on pada web berikut ini.
Nah, jika telah terlihat tulisan seperti ini, maka proses dari nomor 3 telah selesai. Terima kasih telah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.